Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, ini kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama. Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun gitu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa, 1 tahun gitu. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Sehingga ingat sisi nikmat istilahnya, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih ingat sisi-sisi nikmat. Bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga nggak perlu cemas. Ya sudahlah, kita berikhtiar untuk ini, nggak perlu cemas karena sebetulnya nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar. Apalagi gitu istana mati karena dibentak istrinya. Judul yang kita pakai hari ini atau sore ini adalah muhasabah dan munajat kebangsaan. Saya cerita sedikit tentang tag resminya kebangsaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kebangsaan atau komunitas itu disebut al-mustama'. Dulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial. Ada satu orang yang punya 3 hak, yaitu dia seorang muslim, berarti saudara seagama. Dia kerabat Anda, berarti saudara karena kerabat, unsur genetik. 3, karena dekat. Sehingga tetangga yang seperti ini punya 3 hak, yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas. Kedua, yang punya 2 hak, yaitu dekat dan seagama tapi tidak keluarga. Terus ketiga, yang punya 1 hak, yaitu atas nama mereka dekat meskipun beda agama. Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim, sama komunitas yang macam-macam. Karena ketika kita bertetangga, siapapun dia itu punya 1 hak untuk kita berbuat baik sebagai atas nama tetangga, disebut hakul jar. Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara, baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan atau dengan sistem-sistem yang lain, yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik. Nah, lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas khazanah ulama adalah berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawaduk. Tawaduk itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri. Ada beberapa paradok yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin di antara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP. Jadi orang nggak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang dokter menjadikan anak naik kelas saja susah. Pertanyaannya yang pinter itu siapa gitu. Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, dokter, kiai. Tapi setelah kita dokter, karena mungkin hidup kita mapan atau jabatan kita mentereng, itu didik anak itu susahnya bukan main. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya nggak punya uang ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang nggak, belum sudah ditabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaannya sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Jika kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi.
Kearifan ini penting. Saya beri contoh dulu, ada orang itu kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum pilihan, bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh. Jadi saya ulang lagi, bawaannya orang soleh itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak soleh. Singkat cerita, preman ini spontan ingin bergabung nderekno Nabi Isa dan Hawariyin ini. Tapi apa yang terjadi? Si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa tidak soleh. Masa orang tidak soleh kok jalan bersama orang soleh? Itu merasa nggak pantas. Lah yang Hawariin merasa ingin cepat karena angkuhnya, nggak ingin jejer orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariin, semua kebaikannya saya hapus, dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadu. Kata Allah, liyas ta'nifa al-amalah, dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ihya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, bapak saya, mulai cerita orang-orang soleh dulu. Itu bertetangga dengan siapapun nggak masalah. Karena ada orang yang sedang fasik, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang itu nggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu. Jadi bagian dari kearifan kiai-kiai berbangsa dan bernegara karena tidak pernah menstigmasi bahwa orang lain itu lebih buruk ketimbang kita. Sehingga ya kita nyaman saja, nyaman berteman siapa saja karena kita tidak pernah punya perasaan lebih baik. Nah di sini kenapa para kiai itu fleksibel berteman berbagai kelompok, karena tidak pernah merasa lebih baik. Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawaduk. Jadi ketika orang merasa lebih baik, maka akan ada keangkuhan ini melahirkan sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang nggak sehat, bisa chaos. Nah dari pelajaran itu akhirnya kita cara bernegara, kita cara bersosialisasi itu ya nyaman-nyaman saja. Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir, disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi banyak di cerita orang-orang dulu, orang yang nyantri dari awal niat nyantri nggak jadi wali. Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bonang karena ingin garong, karena ingin begal, dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali. Jadi perkenalan yang awalnya tidak baik berakhir dengan baik. Kadang-kadang perkenalan yang baik berakhir dengan kroni, dengan macam-macam yang tidak baik. Nah, dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biyadihi al-amru, hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan. Sampai-sampai Nabi misalnya kurang berkenan sama namanya Wahsy, karena Wahsy itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah. Itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu yang mangkel betul. Tapi sama Allah justru Wahsy ini dikasih hidayat, kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah, itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin saking overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh, malah jadi orang nggak benar. Cerita-cerita seperti ini tuh memang nggak bisa digeneralisir, untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini tuh melahirkan kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam tanda petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan, dan dari kearifan itu kita bernegara itu akan baik, karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu sangat buruk atau sangat bahaya atau ancaman, karena kita sama-sama punya kearifan untuk berkawan, bersosialisasi.
Kiai-kiai kecil itu kan lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini enggak keduman itu. Jadi acara manakipan kok kiai besar datang, wong jadi lakon itu pendak ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi tidak laku itu. Ada acara seminar di SMP kok yang datang rektor Unifek itu kan terus nggak payu yang narasumber kecil-kecil itu. Jadi dibalik datang yang niatnya merakyat justru menutup atau memahjubkan orang-orang yang harusnya jadi aktor di situ. Itu kan ibarat kita bikin toko besar di daerah-daerah tertinggal, niatnya baik supaya daerah itu maju, kebutuhannya terpenuhi. Tapi ini yang retail-retail kecil menjadi terancam. Nah, di sini terus ada kearifan dalam kitab hikam yang dijelaskan itu. Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja itu ada jeleknya, apalagi saat jelek. Dulu bapak saya sering guyon itu, kalau ada imam masjid istiqomah jadi imam terus sampai tua jadi imam tuh. Kan seringnya dipuji istiqomah, tapi kata bapak saya itu ya gara-gara dia istiqomah itu tidak ada kader, sampai orang lain frustasi jadi imam. Jadi di balik istiqomahnya ini sebetulnya memahjubkan sekian kader imam gitu. Karena terus orang lain jadi imam nggak berani gitu. Dan akhirnya nggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelin-pelan juga tidak baik. Masa imam kok pelin-pelan kadang hadir kadang enggak. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu. Kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri tidak mesra juga keliru. Masa menyarankan begitu? Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang tadi, yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Bukan karena mintanya yang kurang baik begini. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan gitu. Kenapa kamu ibadah terus gitu? Gusti karena saya ingin masuk surga gitu. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka gitu. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Lalu andaikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andaikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik, tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakun ya ulil albab. Takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana? Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahaya. Bahayanya adalah berarti suatu saat Mas aku nak serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga. Karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita, sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi menurut kitab hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jelek. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andaikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Padahal enggak, kita menyembah Allah meskipun andaikan Allah tidak bikin surga, tidak bikin apa? Neraka. Nah, evaluasi seperti ini itu dibutuhkan muhasabah, karena kita bernegara sampai sebaik ini itu barokahnya ilmu, barokahnya tawadhu. Tawadhu itu tidak pernah menvonis bahwa kelompok lain atau orang lain itu lebih baik ketimbang kita. Saya punya contoh, saya punya santri banyaklah cerita-cerita seperti ini yang tidak pati alim.
Barokahnya ndak alim itu hidup di daerah-daerah tertinggal. Begitu juga di kampus lah, gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa mungkin hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal, semuanya dia itu pionir, heroik, bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan pipanisasi dari gunung atau apalah, bantu masyarakat yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfidz atau juara apa terus diumrohkan ke Mekah, terus kalau ngaji di masjid mungkin ya disangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara, kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat itu bejo yang santri yang nggak pinter tadi, karena dia statusnya itu pendiri masjid, mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai kok dapat salam template dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapati pinterin memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal punya akses jalan, barokahnya dia, punya mata air, barokahnya dia. Kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat. Nah di sini namanya muhasabah. Jadi ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus, ya jangan masa goblok disyariatkan gitu. Tapi kalau andekan semuanya pinter tuh ya kacau. Dunia ini ya kacau. Karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia TV-TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertinggal. Nah, ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis ya di depan Allah. Orang-orang yang dulu pekerja nyari uang, ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea, bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal kan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya. Kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, perannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid, berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesolehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngendikan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik daripada tangan meminta. Nah, sekarang kenapa banyak problem di beberapa negara? Karena ketika orang terus pinter atau pinter lah, saya tidak perlu nyebut terjadi apa. Hubungannya itu kalau sudah pinter jadi dosen elit harus dapat berapa, kalau kiai elit harus dapat berapa. Nah, itu kalau semuanya ingin mendapat, ini negara bisa pusing. Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar. Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah, kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter.
Tapi kalau hubungannya ingin memberi, atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan, itu insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi. Jika negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat, itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi ini yang saya titik beratkan. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita ya tentang saya jelaskan. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Robi Adawiyah itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Sudah minta maaf sama Allah saja, sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang itu tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu, istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi Adawiyah, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya ndak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak berubah basa-basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ringkeng satu, anak kita kumplot, lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada anak kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak, lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kan.
Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat, niat itu begini, begini, begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya? Padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya? Padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya, sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andikan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya lama. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andai kan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, sekali tidak jabat malah ganggu. Ya, itu nggak boleh. Harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Ya, dengan seperti itu berarti sudah biniyatin solihatin, punya niat yang baik. Saya kira demikian karena memang suasananya masih pandemi, tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual, tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadhu ini. Karena bernegara itu kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan itu semua orang supaya merasa tertib. Tapi kita sebagai kiai tertib itu dimulai cara tawaduk tadi, karena kita tidak merasa paling benar sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik. Tapi kalau sudah orang merasa benar sendiri, bahkan saya dengan anak saya itu ya sering takut ya, karena jangan-jangan benar anak saya. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa, alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya, bahagia itu mahal. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya. Itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja ya, karena tawaduk. Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang enggak lupa itu jolali sholat sampai wong sing apik, sing tawaduk, sing ngalah. Ya, saya mohon kearifan-kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka ya barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa, itu kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang luhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi, sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat geger rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa. Nabi yang paling terkenal diuji itu namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, ini kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama? Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun itu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa 1 tahun itu. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Kita kan kemarin ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang, dibanding kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih nggak imbang. Sehingga ingat sisi nikmat istilahnya, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih mengingat sisi-sisi nikmat, bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan.
Jadi sehingga nggak perlu cemas, ya sudahlah kita berikhtiar untuk menghadapi COVID ini, tapi nggak perlu cemas karena sebetulnya apa ya, nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar gitu. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan COVID atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus. Andai kan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu chaos, mungkin kalau peneliti apa gitu ya, mungkin peneliti udara atau peneliti polusi takutnya itu polusi. Jadi ketakutan akan di antara manusia itu kan memang khasnya itu walana biwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Di antara khasnya manusia itu memang punya rasa takut. Dan rasa takut ini sesuai spesialisasi masing-masing. Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu, takut COVID, takut pandemi, takut ini itu. Mungkin kalau pakar sosial takutnya kalau Indonesia ini chaos, saling ancam, saling menikam gitu. Nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik. Satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini. Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi supaya kita imannya tetap stabil, karena hubungan Allah dengan kita jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang ujian-ujian, ada ujian kayak pandemi itu. Dengan demikian sesuai anjuran Allah, fazkuru ala Allah. Jadi orang itu disuruh ingat sisi-sisi pemberian Allah, bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dari salah satu dosen Universitas IFED, Mas Dega Febiarsa, tawaduk guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa seperti apa? Bagaimana sikap siswa atau murid zaman sekarang yang terkesan kurang menghormati kepada gurunya, Gus? Itu keluhan. Keluhan Gus ini. Itu nggak pertanyaan. Itu nggak pertanyaan, itu keluhan. Begini ya Kak, curhat itu ya. Kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah, katanya tidak kritis. Tapi kalau kritis kenanya nanti tidak tawaduk, itu mah nggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti orangnya dulu terus DP itu enggak lah. Tawaduk itu artinya orang itu diberi haknya. Jadi apa ya? Ketika orang lain kita mengasumsikan, ya saya ulang lagi, kita mengasumsikan gambaran tawaduk, maka dengan asumsi itu kita gampang kecewa. Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas, misalnya mahasiswa berdiri semua, terus ketika kita ngajar materi semuanya diam, oke, itu keinginan yang baik gitu. Tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya cara pandang ya, punya akhwal-ikhwal yang spontan itu. Mungkin mereka nggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan karena ilmu itu sudah pernah dibaca, sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu tidak penting karena ilmu itu sudah dia kuasai. Atau mereka terus malamnya itu begadang sehingga pas ajaran itu ngantuk itu. Jadi sering sesuatu yang kita anggap nggak tawaduk itu kondisi objektif yang dialami. Atau malas karena sebetulnya bukan karena malas sama dosennya, baru bokeh kan, gak punya uang di ATM, terus keluarganya baru broken. Ya itu yang namanya husnudzon. Jadi kita sebagai kiai, sebagai dosen itu sering orang yang kita kira tidak tawaduk itu punya masalah objektif. Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang, terus tagihan listrik ini itu, mungkin diajarin ilmu juga gak masuk itu. Sehingga dulu kalau ada kurang, saya beri contoh ya. Dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam. Tapi ada yang nggak diam karena terganggu. Terganggunya tuh gini, Nabi ini sering cerita kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Kalau cerita ya plus tanggalnya. Sehingga dia tuh ya nggak nyaman itu. Lama-lama dia agak kuat tanya, ya Rasulullah, kalau kiamat itu dahsyat, lalu kiamat itu kapan? Semua sahabat menyalahkan dia karena dianggap nggak sopan karena memotong khutbah Nabi. Tapi lama-lama Nabi maklumi orang itu memang kalau tersiksa ya memang nggak nyaman itu. Ada yang ganjel gitu, akhirnya ya tanya gitu.
Jadi saya mohon dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa, jangan-jangan itu hal objektif saja, ada hubungannya dengan kurang senang sama dosen tadi, tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang. Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena nggak simpati sama dosen. Nah, kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu tidak suka saya, sehingga pas pelajaran saya begini. Ya, itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi ya yang happy sajalah, yang husnudzon. Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda, di antara aturan Islam memang laisa minna malam yarham shaghirana wa yuwaqqir haqqa kabirina. Di antara ajaran Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren, sayang sama yang di bawahnya. Yang kalah sepuh atau kalah ilmu, hormat sama atasannya. Itu aturan-aturan hukum. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya bukan ingin melawan sebenarnya, tapi ada kondisi objektif tadi. Ada ya kayak tadi kita ngaji ilmu yang luar biasa, tapi mustami' pendengar ini sedang banyak masalah. Tentu bawaannya itu ya kayak nggak dengerin itu. Tapi bukan karena nggak seneng kita, karena memang mereka punya masalah objektif tadi. Mungkin ada tagihan, ada problem. Nah, ini disebut di antara kewajiban orang mukmin adalah ayyahmila akhahu ala ahsanil ahwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadhu untuk tidak menstigmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Ya, saya kira demikian itu untuk Pak dosen tadi. Kalau itu nama berarti ada orang namanya Mahdi yang datang di akhir zaman. Padahal faktanya nanti yang datang itu orang bernama Muhammad, bapaknya adalah namanya sama dengan bapaknya Nabi. Iwafiku ismuhu ismi wa abuhu abi. Jadi namanya itu sama dengan nama Nabi dan bapaknya sama dengan nama bapaknya. Sehingga Mahdi di sini bisa saja artinya itu orang yang dapat petunjuk yang datang di akhir zaman. Padahal kalau sampai tanya iman, ya kita iman, tapi tidak seketat atau sewajib iman, wajibnya sholat, wajibnya puasa. Jadi sama-sama berstatus wajib iman itu ya ada kelasnya, ya ada klasmennya. Jadi kalau sesuatu itu mujma' alaih atau mutawatir itu tingkat kewajibannya itu ekstrim gitu. Tapi kalau dari riwayat yang di bawah itu ya sama-sama masih wajib, tapi ya wajib-wajib yang jauh di bawah itu. Ya intinya proporsional lah. Jangan lalu hidupnya Anda dihabiskan untuk membayangkan nanti Mahdi itu wajahnya kayak apa, terus cara perangnya kayak apa. Lama-lama kamu filmkan itu malah gak karu-karuan tuh. Kalau khayalnya sudah ya sekedar iman, tapi tidak seiman kalau kita wajib membenarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan segala apa yang ada beliau, yang sampainya kita lewat thariqut tawatur dengan cara yang sangat masyhur, sangat terkenal dan diijma'i ulama. Nah, yang kelas-kelas seperti ini yang imannya itu harus benar-benar ketat. Kalau riwayatnya itu mutawatir yang di bawah itu, atau masyhur, atau apalagi ahadi yang meriwayatkan hanya personal rawi, tidak konsensus, itu tingkat imannya di bawah itu. Ya samalah seperti hukum sosial umumnya. Kalau informasi ini masif dan semua TV memberitakan misalnya, dan semua yang orang adil percaya, mulai pejabat rakyat tahu ya. Tapi kalau informasinya baru personal di bawah itu ya tingkat imannya juga. Jadi intinya sama-sama wajib tuh kualitas kewajibannya beda-beda sesuai kualitas riwayat. Sebetulnya saya membela semua umat Islam itu ahlul jannah. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya, terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main.
Nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya, ini agak-agak masalah besar. Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai gak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah. Itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Reza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan. Ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalim tapi betul cerdas. Jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madzhab Syadzili. Kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan apa? Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang. Setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu. Kilali kata Abul Hasan Asy-Syadzili, saya pernah dapat hatif, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu nggak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. kata hatif tadi, wasfasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asayya wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'dila bika an husni dzanni billah ila su'idzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransinya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, terus kemudian istighfar.
Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asyadzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi dadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap mlebu neraka. Gunane apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya, ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga, bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru, ya marunya bilang 2 tadi tambah mama, nggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya kalau saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Dalam hadis qudsi itu, kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafadzkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman.
Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP, nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya itu berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salam. Akhirnya mikir deh, ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalahkan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat itu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawero di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja kan. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Benar Gus Riza tadi gojok saya ngawur-ngawurnya itu masih punya sanad. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sanad. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu, si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu tidak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalilnya jancuk apa Gus? Bahkan itu biasa kalau misalnya saya bilang sudah Gimana? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu tidak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Kaustan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran.
Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hiperseks. Karena yang tanya itu orang nasionalis, nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami enggak. Ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis, dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok, hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah, itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyanya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Nah kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius, secara tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan ngasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu apa? Kata Nabi kan basyiru walatu nafiru yasiru walatu asiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan, enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati mesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih mazhab seperti itu. Ya ini saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Saya suka sekali. Nah ini yang sesi terakhir ya, sesi terakhir. Saya akan cerita fikih karena Nyun sewu Gus, ada iklan sebentar dari ibu-ibu, pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Oh, gitu, pentolannya ya? Didekatkan Gus ke mulut. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya? Sudah ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk, pakai jidat.
Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau, sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sabati a'zumin, yaitu al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen, yaitu jabhah 2 tangan, 2 lutut dan 2 qadamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli, Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi. 2 orang ini khilaf. Kan nggak mungkin kita sebagai musahihnya, karena yang khilaf ini 2 ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa hanya ngikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idza ikhtalafan Nawawi war Rafi'u qudiman Nawawi, tidak bisa, karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Mamba ya, satu sumbernya semua mazhab apa? Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngendikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu, kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi apa sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basari. Nabi tidak menyebut wayadi wa rukbati wa qadam. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujude 7 anggota ya tak lem pantes dadi Rais Suriah. Gitu. Yang sujude bathuk tok ya tetap sah ngikuti mazhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wayadi warukbati wakodha. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota itu ya masuk swarga mergo pintere, sing nganggo bathuk tok yang mlebu swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah al-bulbu. Nah ini madhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Ya. Karena tidak mungkin lah kita tidak bela Islam di zaman akhir, tidak mungkin, karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ra mesti mlebu swarga, sing salat ngethuk ra mesti husnul khotimah, wah akan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas, dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rais Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, Masya Allah, terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial, ada post milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Mazhuri. Enaknya pripun? Dadi kiai ya iso, dadi Gus ya iso. Itu posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau, enggak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang. Kalau enggak Gus Bahak, Gus Kausar.
Saya hitung sampai 10, nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon nggih, pertanyaannya 2. 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Ada 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Baha, saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Yang pertama, karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus nggih, yang satunya dulu. Siapa aja? Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah dan kebaikan itu mah nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil idzni syar'i, karena syara akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil idzni syar'i. Ya jelas ini ya. Terima kasih. Jangan lupa pulsane tuku dhewe lek ndelok YouTube. Wifi-nya juga jangan nyolong. Harus passwordnya izin kepada yang punya wifi. Baru nanti 100% barokah. Mbak yang belakang bisa berdiri. Yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus, saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul waton minal iman. Monggo Gus. Ini benar-benar ahli begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa, memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show, ya, memperlihatkan satu apa, kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak madarat bagi kelompok lain, tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa, menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses
negara. Tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang rame itu masalah rancangan KUHP itu rektor UI juga ketemu saya pamit, Gus mau demo aja. Ya tapi yang baik dan sopan kan. Karena begini ya, di Quran itu ada ayat walau la dafu inna safa'atuhum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain, kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Enggak tahu sholat. Gimana? Cinta pun enggak tahu sholat. Ya, cinta kok ora tahu sholat kata dia. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabiru sahabat papan atas itu sudah ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etikal. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya tidak tanya, tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga. Kalau istri nggak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir seriusnya. Ketularan sudah ketularan ini. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya enggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun maqalahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah derekno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, dadi wong melarat itu ora enak. Sajane ya wis suwe dadi wong melarat ora enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak? Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, itu senengannya ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa aja? Sudah puasa nggak makan, buruh orang, macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong melarat. Jadi wong sugih nak puasa berat. Kok sakit ya? Besok mangan pecel, awan rawon, engkau sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus nggak ada.
Nah ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh matur nuwun ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi, ya saya puasa, kerja gini-gini, bojo sitok elek, terus jadi yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan 4 yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi itu. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad tuh pernah mukasafah di makamnya Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah, ada kelompok yang lebih besar, banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Jadi belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe, kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi, ku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing ngono. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalam Siti Suwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya itu urusamu ya. Jawab Mbah Khalil itu urusamu. Makanya tidak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya jagani tidak semua kesolehan itu gak jadi duit. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Wah, malah nak teng Bangkilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok, "Ana apa kok rene?" Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokah nak gak ganggu aku. Mulai. Iya, jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Nah nek kowe ora perlu anut niatan uta ora ana tamune lah. Malah penak kowe sampean penak. Niatan uta ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas
Khusyuk ku nak ditenani tetep dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing suwana akeh, terkenal wali sing suwana akeh ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Solem dadi napa? Donya. Lan ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi, perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng, tapi tak misoi terus ya seneng aku wah Gus. Wah cah jablek tenan. Oh cah kok eleke kono. Oh zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Ben mulai sakke bojo. Mboten arep-arep kula. Ya wis teng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, khawatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Nah, kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi duwe. Dadi hasud. Lah wis kere kok hasud bareng terus. Paham ya, ini masalah mulane ngaji lu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipesen ya apa kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenis Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban alim-alim wong penggaweane angon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Syaiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Manteman seneng sholat, lah iso buka toko nyerah harus dibuka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Nuruhen. Wah apal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu apal. Keliru dekne Nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Syaiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jauh sama Syaiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Takwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama emang masyhur. Itu Syaiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengkene ngon wedhus, ya wong kumuh. Lah bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusmu wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 kuwi. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib. Aku duwe wedhus sithik tak zakati, akeh tak zakati. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nek akeh? Iku madzhab fikih amatir. Lha ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane rugen lho sithik lah gak subhate. Padha nak jenenge donya. Lha kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lha apa nak rasa nisab gak ono? Gak ono subhate. Paham sih kalau maksudnya. Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter ya, mulai meriah. Ditake alamat dzabika alamat dzabi ya. Ya nah alamat dzabi semua dunia cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki angger ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye. Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita jebul Imam Syafi'i udah konco walim tukang ngangon apa? Wedhus. Jakarta kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadah enak,
Salat istiqomah jamaah mergo ana santri, urip mapan. Jangan-jangan nek ora ana santri enggak sregep napa? Jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok itu. Terus tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ilingan nek kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang.